Ibu harap kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Semua sehat-sehat kan? Sehat. Kalau ada yang sakit? Tidak ada. Baik, syukur ya. Kalau semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini, maka kita akan mulai pembelajaran kita. Tapi sebelumnya kita harus mengawalinya dengan doa terlebih dahulu. Jadi untuk mengawali doa pagi hari ini, Ibu minta persediaan seseorang di antara kalian untuk memimpin kita di dalam doa pagi hari ini. Siapa yang mau memimpin kita dalam doa? Mana? Siapa namanya? Mari silakan. Oke, mari kita tenangkan diri kita untuk mengikuti doa pagi bersama. Silakan. Berdoa mulai. Tuhan, surga yang terpuji dan segala Kristus, terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu dan membawa masing-masing hingga sampai di sekolah dengan keadaan selamat. Sekarang kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami. Sekarang Engkau berkati dan disertai agar kegiatan belajar mengajar ini boleh berjalan dengan baik. Ini doa dan permohonan kami dan saudara kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Mama. Silakan dulu. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang peluang. Jadi materi awalnya itu tentang peluang ya. Oke, jadi silakan kalian lihat. Itu ada peta konsepnya. Kalian akan belajar tentang peluang, tapi yang lebih kalian pelajari untuk materi hari ini tidak semua peluangnya, tapi hanya menyangkut kaidah pencacahan, yaitu diantaranya adalah aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Jadi materi ajarnya kan sudah dikirim di WA masing-masing kan? Jadi nanti silakan kalian buka HP-nya untuk kalian pakai sebagai acuan pembelajaran hari ini. Oke, jadi untuk materi menyangkut kaidah pencacahan itu tidak ada materi prasyaratnya untuk peluang. Tapi ketika kalian mempelajari peluang nanti, kalian memang harus belajar tentang penjumlahan, bilangan, pecahan. Karena nanti menghitung peluang pasti ada perhitungan menggunakan bilangan pecahan. Tapi itu nanti setelah materi peluangnya kita pelajari. Untuk kaidah pencacahan ini, kalian nanti akan pelajari tentang aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Mungkin di dalam kehidupan kalian setiap hari itu sebenarnya kalian sudah menjalani aktivitas kalian yang di dalamnya itu sudah merupakan kegiatan yang mencakup aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Tapi kalian saja yang mungkin belum paham, jadi kalian tidak tahu bahwa itu menyangkut materi permutasi atau kombinasi. Mungkin biasa ada yang ikut orang tuanya pergi acara syukuran atau pesta. Ada yang biasa ikut orang tuanya, apa? Atau kalian tidak pernah ikut acara sama sekali? Iya, biasanya kalau mau ikut syukuran, acara minimal kan kalian penampilannya harus bagus kan? Pasti sebelum jalan itu ada permasalahan antara mempadu-padankan baju dengan rok. Kalau untuk laki-laki ya kemeja dengan jeans, kalau untuk perempuan ya blus dengan rok, ya kan? Ya. Atau kalau yang pakai gaun ya sekalian saja. Tapi kalau yang pakai rok sama baju, pasti semua isi lemarinya dia kasih keluar. Dan dia akan cek satu-satu, baju ini cocoknya dengan rok ini atau tidak. Pernah ada yang seperti itu? Atau ada yang tidak pernah sama sekali?
pasti pernah. Nanti pulang acara baru kalian duduk dan lipat kembali pakaian dan kasih makan berapa. Intinya satu lemari pasti sudah dikasih keluar isinya, toh. Nanti angkat satu pakai tidak cocok, angkat lagi satu tidak cocok. Semua diangkat, nanti ujung-ujung pasti ambil kembali lagi yang pertama, ya kan? Jadi ketika kalian mencocokkan atau memadupadankan baju dengan rok, itu sudah merupakan suatu persoalan yang menyangkut tentang permutasi atau kombinasi. Hanya kalian saja yang tidak tahu ini, kan tidak mungkin kalian mau ke pesta sambil berpikir ini permutasi atau ini kombinasi, kan? Kalian pasti fokusnya mau ke pesta dulu, pulang baru menyimpan, ya kan? Jadi ada persoalan dalam kehidupan sehari-hari yang di dalamnya sudah tertuang ada menyangkut tentang materi matematika. Tapi ketika kalian belajar, baru kalian akan tahu, oh jadi selama ini yang saya buat itu adalah terkait dengan persoalan terkait dengan permutasi, atau yang saya lakukan itu terkait kombinasi. Atau contoh lain, misalnya seperti kalian mau pergi rekreasi dari rumah, kalian kumpulnya di terminal. Dari rumah ke terminal misalnya ada dua cara yang harus kalian tempuh. Terus dari terminal ke tempat rekreasi misalnya ada 4 cara. Kalian bisa mengikuti beberapa jalur yang kalian akan buat suka-suka kalian saja. Dari rumah mau pakai jalur 1, lalu tiba di tempat rekreasi dari jalur yang mana, intinya pasti kalian sampai. Nah, beberapa pilihan itu juga termasuk di dalamnya menyangkut tentang konsep permutasi dan kombinasi. Kemudian yang ingin menjadi penekanan untuk kalian harus belajar materi ini, yaitu karena kebanyakan sesuai dengan hasil pengamatan ibu selama ibu mengajar, itu kakak semester kalian itu paling kesulitan. Mereka mengalami kesulitan ketika dikasih soal, mereka bingung itu soal permutasi atau soal kombinasi. Jadi ada soal yang ketika dikasih itu, yang namanya soal kan tidak mungkin dikasih tahu ini soal permutasi, terus ini soal kombinasi. Kalau begitu kan gampang, tinggal kamu terapkan rumusnya saja, kan? Tapi biasanya ketika dikasih soal, mereka bingung ini soal permutasi atau kombinasi. Nah, itu yang menjadi patokan atau itu yang menjadi penekanan ibu. Hari ini kalian harus, intinya kalian harus bisa paham bahwa konsep permutasi itu seperti apa, konsep kombinasinya seperti apa. Jadi ketika besok-besok kalian lihat soalnya, kalian langsung tahu, oh ini bagusnya kerja permutasi, ini bagusnya atau ini memang harus kerjanya dengan rumusan kombinasi. Jadi intinya jangan habis waktu di berpikir saja ini pakai rumus apa, maksudnya seperti itu ya. Jadi dengan setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kalian mungkin lebih paham bahwa untuk soal-soal tertentu kalian harus kerjakan pakai rumus apa, permutasi atau kombinasi. Ngerti kan? Oke. Sebelum kita lanjut, nanti kalian silakan mengisikan daftar hadir di dalam link yang ibu sudah bagi. Silakan diisikan supaya ibu bisa lihat kehadiran kalian hari ini. Ada yang tidak hadir ya hari ini ya? Harusnya kan 12 orang. Jadi nanti silakan isi supaya ibu bisa lihat kehadiran kalian, biar kita absennya menggunakan link saja, lebih simpel daripada kan ibu harus panggil satu persatu. Sudah mengisi atau sementara? Kalau sudah kasih info ya, supaya ibu lanjut.
Sudah semua ya? Yang belum isi yang memang tidak hadir ya. Desi, Pak Andi, Diva, ya. Oke, baik. Oke, kalau semua sudah mengisikan daftar hadirnya, kita lanjut materinya. Oke. Materi yang kita pelajari hari ini tentang apa tadi Ibu bilang? Tentang peluang ya. Dari yang menyangkut di dalamnya kaidah pencacahan, aturan permutasi dan kombinasi. Oke. Sekarang kita lihat yang pertama, aturan perkalian atau aturan pengisian tempat. Jadi Ibu jelaskan saja secara garis besar materinya, bahan ajarnya kan sudah ada di kalian punya WA masing-masing, sudah bisa dibuka kan? Kalian menyesuaikan saja. Jadi yang pertama itu tentang aturan pengisian tempat atau filling slot. Apabila suatu operasi terdiri dari dua tahap. Tahap pertama itu terdiri dari n cara dan tahap keduanya terdiri dari n cara yang berbeda, maka keseluruhan operasi tersebut dapat dilakukan dengan n kali n cara. Cara pencacahan seperti ini disebut dengan aturan pengisian tempat atau aturan perkalian. Nanti contohnya ada di kalian punya bahan ajar, bisa dilihat di situ ada kan contohnya. Jadi ada contohnya, misalnya satu kegiatan seperti contoh yang tadi Ibu bilang, itu bisa jadi contoh, atau bisa juga nanti kalian akan lihat nanti di kegiatan kita selanjutnya di LKPD, bisa dipelajari nanti. Dan yang kedua itu tentang faktorial. Jadi di dalam penyelesaian soal menyangkut permutasi, menyangkut kombinasi, itu ada yang namanya faktorial. Coba satu orang baca, bisa dibaca dari modul kalian. Kalau di sini misalnya tidak jelas. Jadi faktorial itu merupakan perkalian berulang ya. Ada dibaca di modul kalian. Dalam kelanjutan pembelajaran tentang permutasi, kita akan melewati beberapa prosedur yang menggunakan notasi faktorial. Apabila kita mengambil satu bilangan, kemudian kita kalikan berulang setiap angkanya, yang di belakang itu kita kurangi 1. Contohnya itu, perhatikan, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti proses perkalian ini dinamakan faktorial dari 5. Jadi ditulisnya 5 faktorial. Itu pakai tanda 5 terus ada tanda serunya ya. Notasi faktorialnya menggunakan tanda seru. Ada di modul kan? Jadi 5 faktorial ini berarti kamu uraikan perkaliannya. 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jadi perkaliannya hanya perkalian bilangan asli saja, dikurang 1 hingga berakhirnya menjadi perkalian dengan 1. Kenapa tidak boleh dikali 0? Ya kan, di situ kan tidak ada kali 0 kan? Kira-kira menurut kalian kenapa tidak boleh dikali 0? Misalnya kalian belum tahu kalau harus bilang asli saja, bilang asli kan dari 1, ya kan? Bilang positif, bilang asli. Misalnya kalian belum tahu kalau harus dikali dengan bilang asli, kalian langsung lihat saja itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Pernah tidak kalian berpikir kenapa tidak dikali 0? Sempat berpikir tidak kenapa tidak dikali 0? Bagaimana?
kalau dikali 0 bagaimana? Berapa hasilnya? Kalau dikali 0 bagaimana? Hasilnya berapa? Coba yang tahu angkat tangan. Dan omongnya yang jelas ya kan, kita pakai masker semua nih. Kalau omongnya cuma bisik-bisik ya ibu juga tidak dengar, pasti teman-teman di samping juga tidak dengar kan? Menurut kamu bagaimana kalau dikali 0? Ayo, siapa yang tahu? Tangan. Bagaimana nama siapa? Gracie. Oh, Gracie. Kalau dikali 0 bagaimana? Karena kalau dikali 0 tidak ada hasilnya. Tidak ada hasil. Lebih tepatnya hasilnya berapa? 0 kan? Ya. 2 kali 0 berapa? 3 kali 0? 10.000 kali 0? 1 juta kali 0? Iya. Mau bilangan berapa saja, bilangannya sebesar apa juga. Kalau dikali 0 ya hasilnya pasti 0. Jadi ya jangan dikali 0, 5 faktorial kan? 5 faktorial berarti penguraiannya hanya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dikalikan dengan bilangan positif, dalam hal ini bilangan. Oke, jadi jangan nanti besok-besok ada pekerjaan kamu kali 0 ya. Sudah kali 0 ada hasil lagi. Hasilnya bukan 0 lagi. Ya, nanti ditanya guru matematika siapa, kamu bilang saya lagi. Sudah paham loh? Jadi untuk faktorialnya seperti itu. Oke, jadi misalnya contoh lain 3 faktorial misalnya. Siapa yang bisa kerja? Ini kan sudah lebih di bawah lagi. Atau sebut saja biar ibu yang tuliskan boleh. Angkat tangan satu orang. Apa? Kamu? Bagaimana? Lebih kasih volumenya dikasih besar sedikit, ibu tidak dengar bagus soalnya satu maskernya. Kamu mau jawab atau mau kasih tahu nama? Nama siapa dulu? Vera? Ya. Oke, Vera. Hasilnya berapa Vera? 3 dikali 2 dikali 1. 3 dikali 2 dikali 1. Jadi berapa hasilnya ini? 6 ya. Jadi hasil dari 3 faktorial adalah 6. Jadi jangan hanya ditulis urut penguraiannya saja, tapi dihitung juga nilainya. Misalnya kayak gini, berarti kamu harus hitung 5 kali 4-nya berapa? 20. Berapa? 20. 20. Berarti 20 dikali lagi dengan 3. 60. 60 dikali lagi dengan 2. 120. 120 dikali 120. Berarti 5 faktorialnya sama dengan 120. Ngerti? Oke. Jadi nanti kalau misalnya ke depan ada rumus yang menggunakan faktorial, ya kamu jangan lupa penguraian faktorialnya seperti apa. Jadi dihitung dulu nilai faktorialnya, baru dioperasikan lagi dengan bilangan berikut. Jadi jangan langsung dijumlahkan bilangannya, lalu baru kau hitung faktorial, nanti hasilnya beda. Kayak misalnya contoh seperti ini, 3 faktorial ditambah dengan 2 faktorial, kira-kira berapa hasilnya? Ada yang bisa kerja kok? Yang bisa kerja, coba aja. Silakan yang bisa kerja boleh. Ini yang berikut, soal nomor 2-nya. Siapa yang bisa kerja? Masih muda kan? Loh. Oke, bagaimana menurut teman-teman yang lain? Pakai antiseptiknya mana? Yang lain coba koreksi pekerjaan teman kalian. Sudah benar atau masih ada kekeliruan? Benar ya. Jadi
cari dulu nilai faktorialnya, baru operasikan berdasarkan suruhannya ya. Jangan dijumlahkan 3 dengan 2 faktorialnya, nanti hasilnya beda kan? Kalau kamu jumlahkan 3 sama 2 berapa hasilnya? 5 faktorial berapa nilainya? Tadi yang kamu cari 20. Di sini kan? Sudah jelas kan? Iya. Jadi jangan keliru ya. Ada aturan tertentu yang memang harus dijumlahkan dan ada aturan tertentu yang tidak harus dijumlahkan. Ya kan? Beda kalau misalnya kamu jumlahkan 2x dengan 3x. Sama-sama x dijumlahkan jadi 5x kan? Iya, tapi tidak harus dengan faktorial ya. Jadi beda kasus, beda operasi ya. Jadi misalnya kalau 2x ya itu variabelnya sama. Atau misalnya kamu ambil contoh 1 spidol ditambah 1 spidol jadinya 2 spidol, sama-sama spidol kan? Iya, bisa dijumlahkan. Ini juga sama-sama faktorial kan? Tapi faktorial ini bukan variabel ya. Nah, tidak harus kamu jumlahkan. Jadi kamu cari dulu hasilnya, sudah ketemu baru dijumlahkan. Paham? Paham. Oke. Masih mudah kan? Santai-santai saja. Ini materinya tidak susah, jadi kamu tidak stres dulu. Oke? Yang berikut itu setelah faktorial kita belajarnya tentang permutasi ya. Itu yang ditampilkan itu adalah rumusan faktorialnya. Jadi itu ada keterangannya, 0 faktorialnya sama dengan 1. Nanti silahkan kalian browsing dan cari sendiri hasilnya. 0 faktorialnya kenapa bisa sama dengan 1. Silahkan kalian berkreasi sendiri ya. Lebih ingat kalau kalian yang menemukan sendiri kan daripada ibu yang kasih tahu kan. Oke, lanjut materi berikut itu tentang permutasi. Jadi permutasi ini sesuai dengan yang kalian sudah lihat di materi ajarnya. Ada berapa macam permutasinya? Coba dilihat dulu, jangan ibu yang ngomong di sini. Permutasinya apa saja? Dikasih volumenya kayak ibu dengar. Permutasinya ada berapa macam? 4 macam. Jadi yang pertama permutasi berarti itu bisa dibilang permutasi n dari n ya. Permutasi n unsur dari n unsur. Kemudian yang kedua permutasi r unsur dari n unsur. Jadi cuma diambil sebagian. Kalau yang pertama ini permutasi n objek berbeda yang setiap kali diambil seluruhnya. Jadi tidak dikasih batasan harus ambil berapa dari berapa. Kemudian yang berikut ada juga contoh-contohnya kan di situ kan. Jadi lebih banyak untuk permutasi n unsur dari n unsur ini lebih banyak menggunakan aturan perkalian. Coba kalian lihat contohnya di situ, pasti ada. Ada kan contohnya? Ya, itu dia terapannya aturan perkalian di dalam. Kemudian yang berikut itu aturan permutasi n dari r ya. Jadi ambil sebagian dari seluruh unsurnya. Kemudian yang berikut permutasi apa lagi? Permutasi objek yang sama. Dan setelah itu jadi untuk permutasi objek yang sama itu misalnya kamu mau menyusun satu kata, di dalam kata itu ada beberapa huruf yang sama. Ada contohnya kan di situ kan? Coba kamu lihat contohnya. Kira-kira kamu baca, kamu paham tidak contohnya? Ya, contohnya di situ apa? Cuaca. Ya, cuaca. Cuaca itu ada huruf yang sama tidak di dalam? Ada ya. Ada huruf apa yang sama di situ? Cuaca. Berarti ada huruf C yang sama. C-nya ada berapa? 2. Ada 2. Terus huruf apa lagi yang sama? Huruf A. Jadi nanti kamu lihat unsur yang samanya apa. Kamu kerjakan hitung permutasinya sesuai dengan rumusannya. Jadi untuk perumusan untuk objek yang berlainan
misalnya diambil hanya sebagian objeknya saja, maka kamu bisa menyelesaikannya dengan rumusannya permutasi R dari N, berarti N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Berarti nanti kamu masukkan N-nya misalnya dikasih berapa, masukkan nilai N-nya berapa, terus dibagi dengan N kurang R, R-nya berapa dikurangkan, baru dikasih notasi faktorial. Jadi faktorialnya di luar kurung ya, jangan di dalam. Paham kok? Kalau di dalam itu nanti hasilnya beda lagi. Jadi nanti dikerjakan sesuai dengan rumusannya. Oke, yang berikut itu permutasi N objek yang sama. Seperti yang tadi kalian kasih contoh itu, cuaca. Selain cuaca, apa saja? Matematika, itu ada unsur yang sama tidak? Ada ya. Ada M, A. Jadi ketika dikasih kata matematika, kamu disuruh menyusun, membuat susunan berbeda dari huruf yang ada. Jangan ada huruf yang sama kan? Berarti kamu pakai rumusnya. Permutasinya adalah N faktorial dibagi P faktorial kali Q faktorial. Jadi nanti P dan Q itu adalah huruf-huruf yang sama di dalam itu kata. Seperti cuaca tadi, huruf yang samanya apa? C dengan A. Berarti P-nya sebagai C, C-nya sebagai P, A-nya sebagai Q. Terus N itu adalah banyaknya huruf di dalam kata cuaca itu. Jadi cuaca berapa huruf? 5. Berarti P-nya sama dengan 5 faktorial dibagi P-nya sebagai C kan? Oke, tulis saja supaya jelas. Jadi untuk itu berarti kita pakai rumus cuaca ya. Cuaca. Berarti yang sama kita pakai misalkan P-nya sebagai C ya. P sebagai C ada berapa? 2. Terus I-nya sebagai A. Oke, A. Ada berapa? 2 juga. Maka berlakukanlah rumus itu N faktorial per N faktorial. Oke, tinggal dimasukkan saja. Banyaknya huruf dalam kata cuaca 5 ya. Maka N faktorialnya kita isikan berapa? 5 faktorial. I-nya berapa? 2 dikali dengan A-nya 2. Silakan kalian hitung situ. 5 faktorial tadi sudah dapat hasil toh? Berapa 5 faktorial? Silakan hitung. Ambil kertasnya dan dihitung sendiri. Sudah dapat hasil mah? Ayo kita berhitung.
30. Yang lain bagaimana? Sama atau beda? Sama. Ya, kalau beda berarti kamu keliru hitungnya. Ya. Jadi hasilnya 30. 5 faktorialnya berapa? 120 tadi yang sudah kalian hitung. Terus dibagi dengan 2 faktorial, nanti 2 kali 1 2, 4 dikali dengan 2 4 kan? Jadi hasilnya adalah 120 per 4 sama dengan 30. Jadi banyaknya susunan yang bisa kalian bentuk untuk kata cuaca ini adalah sebanyak 30 susunan. Ngerti kah? Oke, yang berikut itu permutasi siklis. Permutasi siklis itu lebih gampang. Itu banyaknya cara menyusun n objek yang berlainan dalam satu lingkaran. Jadi dia lebih banyaknya ketika soalnya dalam bentuk lingkaran. Jadi misalnya ada 6 orang duduk satu meja, mejanya berbentuk lingkaran. Berarti banyaknya susunan posisi duduk 6 orang itu kalian bisa hitung dengan menggunakan rumus permutasi siklis. Ngerti kan? Jadi dari setiap rumusan permutasi yang ada kalian bisa tahu. Ketika dapat soal seperti ini, kalian kerjanya pakai rumus apa? Paham ya? Karena rumus permutasi ada 4. Jangan sampai kalian yang harusnya kerja pakai permutasi siklis, kalian kerja pakai permutasi unsur yang sama. Jadi harus dibaca baik-baik soalnya. Soalnya kalau dalam bentuk lingkaran ya lebih cocok pakai permutasi siklis. Kemudian kalau misalnya disuruh buat susunan, terus kamu lihat itu kata ada huruf yang sama, berarti lebih cocoknya kalian kerja pakai rumus untuk unsur yang sama. Jadi diperhatikan baik-baik soalnya, lalu diperhatikan dengan rumusan permutasi yang harus kamu pakai. Oke, mengerti? Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ada yang belum jelas? Oke. Itu tentang permutasi, dan yang berikutnya adalah kombinasi. Jadi kombinasi nanti baru kamu lihat di materinya sudah ada definisinya permutasi dan kombinasi. Tapi sebentar baru kalian lihat lebih jelas setelah kalian mengerjakan kegiatan di dalam LKPD kalian ya. Jadi kalian lihat sepintas saja, kita lihat materi garis besarnya. Kombinasi dari R objek terhadap N objek dinotasikan dengan rumusan seperti itu. NCR atau kombinasi R dari N, rumusnya adalah N faktorial dibagi R faktorial kali N kurang R faktorial. Jadi diperhatikan baik-baik supaya ketika kalian kerja jangan salah pasang tanda faktorialnya ya. Karena tanda faktorial itu hanya berupa tanda seru, tapi dia sangat berpengaruh terhadap hasil ya. Yang sampai di R-nya kamu tidak pasang, hasilnya pasti beda. Oke, itu rumusannya secara garis besar. Kita selanjutnya akan masuk dalam LKPD supaya kalian lebih memahami konsep permutasi dan kombinasi. Jadi jangan kalian hanya mengerti rumusannya saja, tapi kalian tidak tahu konsep. Karena ketika kalian lupa rumus, konsep saja yang bisa bantu kalian. Jadi ketika kalian menyelesaikan soal, kalian bingung ya, kalian ingat saja konsepnya. Kalau konsep permutasinya apa, berarti soalnya lebih cocok kerjanya pakai konsep yang mana, rumusan yang mana. Jadi untuk itu ibu lebih menekankan kalian memahami, bisa membedakan antara konsep permutasi dan kombinasi. Oke, untuk itu kalian harus mengerjakan LKPD yang sudah ibu siapkan. Tapi sebelumnya silakan kalian dengan tertib membentuk kelompok. Karena 9 orang, jadi buat 4 kelompok. Satu kelompok saja yang 3 orang ya. Yang lain itu 2 orang saja. Silakan dengan tertib ya, jangan ribut, angkat kursinya pelan-pelan saja. Geser mejanya juga pelan-pelan supaya tidak menimbulkan keributan ya. Silakan. Kalau yang 3 orang bikin segitiga saja ya. Saya
Tidak usah, kalau tidak usah begitu. Yang penting kau nyaman. Oke, ibu bagi LKPD-nya. Ingat, antiseptiknya ada ya. Kalau mau pakai silakan ambil saja, pakai saja. Jangan sampai kamu pakai lagi. Nanti kalian silakan cek sama-sama ya. Kalau misalnya ada kabur ya dimaklum saja. Seringnya semalam. Silakan dilihat KPD-nya. Oke, silakan baca bersama dulu petunjuk pengisian LKPD-nya. Jadi di situ baca dulu lalu isikan kalian punya nama di dalam itu anggota kelompoknya silakan diisikan di dalam barisan di dalam paling bawah itu. Silakan tulis namanya. Kalau satu orang yang pegang pulpen boleh, yang lain tinggal kalian komunikasikan saja. Biar tidak dioper kiri kanan boleh. Siapa yang mau saja silakan. Oke. Itu ada 2 kegiatan ya. Di dalam LKPD-nya ada 2 kegiatan. Kegiatan pertama itu kasih waktu berapa lama? Terserah kalian sama. Jangan terlalu lama juga. 10 menit kah? Boleh? Ya, boleh. Oke, 10 menit silakan. Karena mungkin kalian nanti agak bingung juga untuk menyesuaikan jalurnya. Kegiatan 1, kalian dikasih waktu 10 menit. Kegiatan 2, 15 menit ya. Lebih 5 menit dari kegiatan 1. Karena nanti sebentar kalau terlalu buru-buru juga kalian akan melakukan kesalahan. Oke, untuk LKPD 2 Ibu bagikan spidolnya, spidol warnanya. Silakan kalian mewarnai sesuai dengan warna yang diminta. Itu ada warna apa saja? Coba dibaca. Hijau muda, biru muda, kuning, merah muda sama. Orange ya. Baik-baik jalurnya supaya jangan keliru ya, jangan ada pengulangan jalur. Jadi kalau misalnya yang pertama Jono sudah ada jalur 1A, jangan sampai bagian di bawah kalian masih tulis 1A lagi, ya kan? Ganti jalurnya. Silakan dibaca, didiskusikan dengan teman kalian. Sudah.
Sebenarnya tidak, oh saja. Kalau memang tidak dengar dikasih volume dan dikasih naik sedikit sudah teman-teman. Karena kamu kan dulunya sejarah begini kan. Tidak masalah. Intinya kan bukan ribut-ribut yang tidak bermanfaat kan. Nanti kalau sudah kasih teman dan teman beri saya. Nah, daripada kalian sudah mungkin mepet itu. 10 menit ya untuk LKPD 1 dan 15 menit untuk LKPD 2. Untuk LKPD 2 kalian buatkan dulu di kurangan ya, supaya nanti kalau sudah oke baru bisa kalian salinkan di LKPD nya. Cocokkan dulu mamanya. Biar sebentar tidak dicoret-coret, karena spidol kan tidak bisa dihapus, kalau pensil ya bisa. Jadi warnai dulu yang ini. Misalnya kamu ini sudah biru, kamu mau biru lagi ini. Hah? Ini kan gabungan dari yang sini dan yang sini kan. Nah, ini biru, ini pink. Kalau gabungnya jadi begini. Kalau ini kalau satu warna apa, ini warna apa gabungannya. Jadi ini kan kamu warna dulu lagi. Coba-coba di sini. Kalau sudah oke, waktunya disambungkan. Daripada sebentar terlanjut kan tidak bisa dihapus kan? Kasih warnanya pelan-pelan ya, supaya jangan keluar dari garisnya, biar hasilnya ya bagus gitu kan. Kamu lihat juga kamu senang. Kalau kitanya kamu kasih warna acak-acak kan amburadul kan kita.
Sudah ada coretannya di situ. Coba lihat coret-coret dulu deh. Kamu silang-silang saja juga boleh. Misalnya ambil dulu. Ambil dulu itu. Tulang. Kamu silang dengan orang satu. Silang lagi. Sampai selesai tinggal kamu taruh dulu. Daripada kamu coba-coba itu kan sebentar. Itu sudah ada warna. Warna apa lagi yang kamu suka? Ini apa dengan apa? Kalau kamu masuknya Allah, ini dulu, makanya kamu baca kali yang kamu lihat tuh, satu warna itu sebagai satu kan, yang lain sebagai enam. Kita lihat bisa dia ambil yang dalam satu itu sebagai satu. Jadi coba buat ini jangan kamu begini. Coba mulai dari warna dulu. Jangan kembali
Tidak ada yang bertawanan di sini kan? Kalau kamu bertawanan biru yang merah kamu double terus sampai 5 kali. Videonya kalau sudah ditutup biar tidak kering ya. Nanti kamu percaya sudah ada. Ini belum diisi kan? Yang lain lihat ini. Cek dulu. 34 menit. Yang satunya sudah apa? Yang satu dari LK2, yang satu cek LK1-nya sudah. Sudah. Nah, kesimpulannya. Nah, ibu bagi ini supaya kamu teman bisa lihat kesimpulan ini supaya dia oke, tanda kamu kemana ya. Supaya jangan mau makan, maaf. Kamu lihat ini, lihat kegiatan 1 dan kegiatan yang 2 dan diskusikan. Lihat untuk kesimpulannya. Diskusikan. Terkait tentang baik-baik ya. Itu kan materinya diskusi. Jadi kalau kamu bingung tanya teman kamu. Jangan kau bingung sendiri. Tapi orang diskusi. Silakan baca baik-baik pertanyaannya. Kalau tidak paham silakan tanya temannya. Jadi itu hasil diskusinya berpatokan pada pekerjaan yang kamu kerjakan ya. Langsung saja isi. Jadi iya atau tidak ya. Ini hanya sebagai jawaban kita kalian
Silakan. Nanti kamu isikan nomor 1 ya. Kegiatan 2-nya nanti kasih kerjaannya sebagai foto. Atau yang kelompok sini saja yang isikan nomor 1. Yang kelompok sana bawa pekerjaannya karena kamu yang sudah selesai mengamai itu. Sudah Ibu. Kalau kelompoknya lagi satu orang isikan tabelnya. Kegiatan 2-nya dari kelompok sebelah. Oke, kelompok 1. Mana sudah? Ini kelompoknya siapa? Lagi. Langsung saja di situ. Ibu kebetulan sudah sorot. LCD-nya tuh. Isikan dulu sesuai dengan kelompok. Garis lagi tak? Yang lain silakan perhatikan. Kalau misalnya ada perbedaan dengan punya kalian, agak saya sedikit mana biar supaya kau jangan tulis di luar garis ya. Semua sudah kalian? Kan sudah lengkap kan? Sudah gitu. Yang lain silakan lihat diskusinya dan diskusikan hasil akhirnya. Sudah terisi. Kamu lihat sudah pada beda atau tidak? Hah? Beda atau tidak? Beda itu beda, beda itu tidak. Sudah deh. Ini langsung diisikan sudah. Oke. Oke, mungkin ya ini juga dengan yang sedikit ini. Bagaimana yang lain? Hasilnya bagaimana dengan yang lain? Jadi Nana, lagi bisa dijelaskan berapa jalur yang diperoleh dari aktivitas kegiatan satunya? Ada berapa jalur yang diperoleh? Ada 6 jalur ya. Jadi dari jalur 1 seluncurannya dari jalur rumah pertama menuju rumah kedua ada berapa jalur tadi? 2 jalur. Lalu dari rumah kedua menuju kolam 3 jalur. Jadi diperoleh hasil akhirnya ada berapa jalur yang bisa ditempuh? Ada 6 jalur ya. Yaitu jalur apa dengan apa Nona? Yang terakhir saja ya sobat. 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2A, 2B dan 2C. Bagaimana yang lain? Sama atau beda? Sama. Kelompok berapa? 4. Kelompok 4 hasilnya sama atau beda?
Atau ada yang belum paham? Sudah? Oke, silakan dulu. Sudah? Sudah? Sudah paham kok? Atau beda hasil? Nah, oke. Jadi untuk jalur yang ditempuh dari 2 jalur rumah 1 ke rumah 2 dan dari 3 jalur rumah 2 ke kolam diperoleh 6 jalur ya. Nah, ini kalian bisa penerapan aturan perkalian tadi toh. Ada satu tahap yang dilalui 2 cara dan tahap keduanya dilalui 3 cara. Maka banyaknya cara dalam tahapan itu adalah 2 kali 3 cara. Jadi diperoleh berapa? 6 cara. 6 jalur. Oke. Oke, ini hasil dari teman kalian ya, yang kelompok 2 ya. Sudah difotokan hasilnya. Jelas kan? Yang lain bagaimana? Ini sudah kan? Sudah. Nah, ini kan yang nomor 2 kan? Kelompok 2 punya. Bagaimana sama dengan kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4? Pewarnaan kitanya? Jadi yang pertama warna apa dan apa? Grace. Silakan Grace. Kamu bacakan kamu penghasil kombinasi warnanya. Ya. Ibu sudah tampilkan, mari kamu yang jelaskan teman-teman. Kan tadi kelompok 1-nya kan sudah dijelaskan toh? Ya kan? Jadi sekarang kelompok 2 giliran Grace. Ibu sudah kami tampilkan kan? Jadi kau tidak usah gampang lagi di papan. Oke, yang lain perhatikan supaya kalian lihat apa beda yang kalian punya. Jadi dari 2 pita, kombinasi 2 pita itu yang diperoleh Grace adalah seperti ini. Coba dibacakan saja Grace, karena jangan sampai pengaruh warna ada yang tidak bisa membedakan warna merah dan orange. Jadi, ya hasilnya kedua, kegiatan kedua. Yang pertama hasilnya warna biru dan kita kedua warna pink. Ya. Untuk yang pertama kombinasi apa? Perpaduannya biru kuning ya. Ya kan? Yang kedua baru biru pink. Yang ketiganya? Yang ketiganya kombinasi biru orange. Perpaduan biru dan orange ya. Ada beda toh antara warna yang kedua dan warna ketiga kan? Iya. Kalau yang tidak bisa lihat jelas, kita bilang sama. Makanya saya bilang, ibu bilang Grace untuk dibacakan saja. Lanjut yang keempat. Yang keempat biru dan hijau. Biru hijau. Yang kelima kuning dan pink. Kuning pink. Yang keenam kuning dan orange. Kuning dan orange ya. Jadi tidak ada pendobelan toh. Itu bukan kuning pink kan? Satu kuning pink, satunya kuning orange. Yang berikut kuning hijau. Kuning hijau. Yang berikut pink dan orange. Pink orange. Yang berikut kuning hijau. Kuning hijau, orange hijau. Dan orange hijau. Ada pendobelan di sini? Tidak ada ya. Berarti terdapat berapa pilihan jepitan kita yang bisa dibuat? 10 ya. Jadi 11-nya itu hanya ngecol. Jangan sampai kalian memang bikin 11. Kan ibu perlu tahu ada kombinasi, ada tambah warna apa lagi kan? Oke, silakan untuk Grace. Terima kasih. Baik, dari 2 macam kegiatan itu kesimpulan yang bisa diambil coba dibacakan. Kelompok 3 coba dibacakan. Hasilnya sama kan? Kelompok 3. Kegiatan 1 dan kegiatan 2 sama atau beda? Coba dibacakan. Pertanyaannya apa di situ? Coba satu orang baca. Pertanyaannya saja dibaca. Mana? Coba dibaca pertanyaannya. Apakah ada perbedaan antara jalur A dan jalur 1?
Oke, dari yang masalah pertama, ada perbedaan kan jalur A1 dengan 1A? Beda atau tidak? Coba lihat kalian LKPD. Ada beda tidak? Jalur A1 dengan 1A. Lihat kembali LKPD 1. Ini. Coba pertama dulu. Jalur A1 dengan A2. Kalau A1 dengan A2 sama tidak? Tidak. Sama atau tidak? Ayo. Yang bilang sama angkat tangan, yang bilang tidak juga angkat tangan. Duluan yang bilang sama, angkat tangan yang bilang sama. Jangan sampai saya tanya yang bilang tidak juga aku tidak angkat tangan ya. Itu persoalan. Sama atau tidak jalur A1 dengan jalur 1A? Jalur A1. Sama atau tidak? Yang bilang sama angkat tangan. Tidak ada kok. Yang bilang tidak sama angkat tangan. Ini harus angkat tangan. Tidak ada di situ. Sama atau tidak? Sama atau tidak? Jawab saja, tidak apa-apa. Tidak akan kekerasan dalam kelas kalau kalian salah jawab. Sama atau tidak? Coba dilihat, dicikit, kira-kira sama atau tidak? Jalur 1A dan jalur A1. Tidak. Tidak ya? Kenapa tidak? Karena jalur A1 kenapa? Jalur A1-nya kenapa? Iya, jalur A1 kan dari rumah 1 ke rumah 2 kan? Lalu ke kolam. Nah, jalur 1A-nya kan? Kalau jalur A1 berarti dari kolam naik ke atas kan? Ya kamu seluncurannya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Iya, dari atas ke bawah kan? Tidak ada orang seluncuran dari atas ke bawah, dari bawah ke atas itu namanya mendaki, bukan seluncur itu. Ya kan? Oke. Berarti jalur A1 ya tidak sama dengan 1A kan? Yang kedua, Jadi apakah boleh jika pembelian jalurnya kita balik? bisa dibalik tidak? Jadi kalau A1 dengan 1A bisa dibalik tidak? Ya tidak bisa kan? Ya, itu yang sudah dibilang tadi. Kita kan mengunturnya dari atas ke bawah. Tidak ada peluncuran dari bawah ke atas. Lalu yang berikut, Mengapa tidak boleh dibalik? ya sudah dijawab tadi kan? Kemudian, Apakah ada perbedaan antara warna biru pink dengan Oke. pink biru? sekarang untuk persoalan yang kedua, silakan diperhatikan. Pink biru dengan biru pink sama atau tidak? Sama. Sama kan? Mau biru duluan atau pink duluan ya tetap mereka dulu ada birunya ada pinknya kan? Ya. Oke, selanjutnya Tidak ada perbedaan. tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan, toh? Sama kan? Ya. Lalu pertanyaannya lagi, Jika demikian, apakah pembelian kita dapat dibalik? bisa dibalik atau tidak? Bisa. Tidak kan? Bisa. Kalau dulu biru pink boleh, kalau mau pink biru duluan juga boleh. Masih ada pertanyaan yang mana? Mengapa boleh bisa dibalik? Bisa dijawab. Lanjut. Berdasarkan hasil kegiatan tersebut dengan mengacu pada materi yang telah kalian pelajari bahwa pada kasus permutasi itu selalu memperhatikan Oke, silakan perhatikan tadi. Yang memperhatikan urutan itu yang mana? Kasus 1 atau kasus 2? Yang memperhatikan urutan. Kasus 1. Kasus 1 itu kan harus berurut kan? Dari jalur 1 baru ke jalur A, ke jalur 2 baru ke A kan? Tidak boleh dari A ke 1 atau A ke 2 kan? Lalu kalau kasus yang kedua ini memperhatikan urutan atau tidak? ya, Perhatikan urutan atau tidak? Kasus kedua. Hah? Perhatikan atau tidak? Tadi kan sudah ditanya biru dulu baru pink, bisa tidak atau pink dulu baru biru? Biru dulu baru pink dengan pink dulu baru biru sama atau tidak? Sama kan? Mau pink duluan atau biru duluan kan? Sama. Jadi itu perhatikan urutan tidak? Tidak kan? Tidak peduli dia mau apa yang duluan, mau pink duluan atau biru duluan kan tidak masalah. Intinya ada biru ada pink. Berarti kasus kedua memperhatikan urutan atau tidak? Tidak. Berarti sesuai dengan bahan ajar yang kalian sudah terima, yang sudah kalian baca, itu yang memperhatikan urutannya yang permutasi atau yang kombinasi? Coba dilihat materi ajarnya.
Permutasinya memperhatikan urutan atau tidak? Memperhatikan. Kombinasinya tidak memperhatikan urutan. Jadi untuk kasus tersebut, kegiatan 1 dan kegiatan 2 bisa kalian lihat mana yang permutasi, mana yang kombinasi? Yang kombinasinya yang mana? Kegiatan 2. Kegiatan satunya permutasi. Oke? Jadi dengan demikian kalian bisa simpulkan ya. Secara bahasa kalian sendiri kalian bisa memahami bahwa permutasi itu susunan objek yang memperhatikan apa? Urutan. Sedangkan kombinasi itu susunan objek atau unsur yang tidak memperhatikan urutan. Oke, sudah mengerti? Jadi ketika kalian lihat soal, kalian harus pahami baik-baik soalnya permutasi atau kombinasi. Oke. Silakan kalian buktikan dengan rumus kombinasi yang sudah ada tadi. Rumus kombinasi yang sudah kalian dapatkan tadi dengan rumus permutasinya. Siapa yang bisa buktikan? Ibu tuliskan ya. Kalian yang bisa kerja silakan kerja. Kalian tadi 2 kelompok belum presentasi, boleh 1 orang mewakili untuk kerjakan. Pembuktiannya untuk permutasi. Kasus 1 itu dia kombinasi berapa dari berapa? Kombinasi 2 jalur dari berapa jalur? Dengan 3 jalur ya. Jadi kita bisa tuliskan permutasi. Oh, dia permutasi ya. Permutasi 2 jalur dari 3 jalur. Sesuai rumusnya bagaimana? Permutasi R unsur terhadap dengan N unsur. NR, permutasi NR rumusannya N faktorial per N kurang R faktorial. Oke, salah satu orang bisa isi mana R-nya, mana N-nya, isikan di sini. Nah, sudah kelompok berapa? 3. Bisa? Kalau yang nomor 2 itu konsep rumusnya kombinasi ya. Kombinasi berapa dari berapa? Pitanya ada berapa? 5 pita kan? 5 macam pita kamu ambil. Kamu kombinasikan berapa pita tadi? 2 kan? 2 dari 5 pita. Berarti kamu tulisnya. Berarti rumus kombinasinya apa? Rumus kombinasinya N faktorial per R faktorial kali N kurang R faktorial. Bisa langsung isi kan? Ada bisa? Ini berapa jadinya? Langsung saja. Ini N-nya berapa? 6. Oke, N-nya 3 ya. Kita isikan dulu nilainya. Lalu ini jadinya 3. Oke, hasilnya berapa ini? 6. Ya kan, 3 kali 2 kali 1 ya. Ini 1 faktorial. 1 dong. 6 bagi 1? 6. Yang ini? 5 faktor kurang R-nya berapa? 2. N kurang R-nya berapa? 5 kurang 2. Jadinya berapa? 120. Ini berapa? 2. Ini berapa? 3. Hasilnya berapa nih? 2 kali 3. 3 faktorial guys. 3 faktorial berapa? 3 faktorial berapa? 6. Jangan lupa 3 kali 2 kali 1 kan? Jadi ini 120 per 12. Berapa hasilnya? 10. Oke, lihat sudah. Soal 1 tadi berapa cara? 6 cara kan? Yang kedua 20 cara. Sudah? Sampai di sini ada pertanyaan?
Ada yang masih bingung menyangkut permutasi kombinasi? Jadi jangan pernah lupa ya, kalau permutasi itu dia memperhatikan urutan, kombinasi tidak memperhatikan urutan. Tidak memperhatikan urutan artinya bahwa boleh tukar tempat kan? Kalau memperhatikan urutan kan tidak boleh. Kalau dia selunjurannya dari satu dulu ke A ya tidak boleh dibalik A dulu ke satu kan? Paham saja konsepnya? Jadi ketika kalian ketemu soal disuruh buat apa, kalian lihat sudah itu soal kira-kira memperhatikan urutan tidak. Kalau tidak ya sebenarnya pakai kombinasi. Kalau perhatikan nanti pakai permutasi. Sampai di sini ada pertanyaan kan? Tidak ada, semua ngerti? Jadi jangan lupa ya. Sekali lagi bertanya, permutasi perhatikan urutan atau tidak? Perhatikan. Kombinasi? Tidak perhatikan urutan. Oke. Jadi nanti silakan kalian buat ringkasannya ya, rangkumannya, materinya. Ambil yang inti-intinya saja. Bisa kan? Bisa pilih mana yang inti materi, mana yang bukan. Kalian kan SMA, bukan SMP lagi kan? Jadi silakan nanti lihat dari bahan ajarnya dibuatkan rangkuman materinya supaya kalian belajar lebih fokus lagi, jangan langsung buka modul dari A sampai Z yang ada kalian lebih bingung lagi. Oke. Jadi kesimpulannya yang sudah kalian ambil tadi. Ini adalah latihan soal, kalian kerjakan di rumah. Nanti ibu bagikan saja di grup PA ya. Jadi soal pertama, satu pengurus inti OSIS, terdiri dari 4 orang laki-laki, 3 orang perempuan, akan dipilih 3 orang perwakilan untuk menghadiri acara di balai kota. Ada berapa cara memilih jika perwakilan tersebut terdiri dari 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Terus ada soalnya, ada 2 soal. Jadi nanti kalian silahkan. Nah ini yang kedua. SMK Anak Tukang akan mengadakan pentas ini. Akan dipilih panitia kegiatan yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Terdapat 6 siswa yang akan mendaftarkan diri. Banyaknya cara untuk memilih ketua, sekretaris, dan bendahara untuk acara tersebut adalah berapa cara. Jadi dari soal ini silahkan kalian pikir mana yang pakai urutan dan mana yang tidak memperhatikan urutan. Setelah itu baru kalian cara mengerjakan soalnya. Jadi kalau pakai urutan kalian pakai rumus apa? Yang tidak pakai urutan itu rumus apa? Nah, kalau tidak memperhatikan kalau tidak paham konsepnya, maka kalian akan bingung. Ini mau kerja pakai rumus kombinasi atau kombinasi. Jadi silakan soalnya dicatat. Kalau tidak nanti dikirimkan. Jam belajar kita sudah selesai. Sudah jam 11.20 menit. Jadi sisa waktunya kalian boleh catat soalnya atau yang dikirimkan lagi nanti di WA. Kita tutup pembelajaran kita hari ini. Oke? Jadi silakan posisi kursinya dikembalikan. Sebentar kumpulkan ibu LKPD-nya ya. Tentang peluangnya. Jadi silakan baca, nanti akan aku kirimkan lagi materi pembelajarannya melalui kalian punya grup WA supaya kalian baca-baca.
agenda pembelajaran di depannya ya. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, satu orang pimpin kita di dalam satu orang Grace mungkin. Jadi kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa ya. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah mendengar pelajaran dari awal pertemuan hingga beberapa yang baik. Kira saatnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan berkati kami dari sekolah hingga sampai di tempat rumah kami dengan selamat. Ini doa dan selain kami Tuhan. Haleluya. Oke, terima kasih. Jadi silakan menyimpan semua dan dokumennya dan kalian boleh pulang sampai rumah ya. Jangan tidak